Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jose Noventi Goberboyo dari kelas 12 RPLA. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Untuk kalian yang belum tahu, mari simak video ini. Yuk guys. Normalisasi data. Pengertian dari normalisasi data merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua yaitu tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah insert anomaly atau situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua yaitu update anomaly. Situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu delete anomaly. Penghapusan data tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Nah, selanjutnya yaitu jenis normalisasi. Yang pertama yaitu 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping ataupun duplikasi data. Yang kedua yaitu 2NF. Syarat dari 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu fungsional dependensi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya, pada tahap normalisasi 2NF, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 3NF. Nah, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, selanjutnya yaitu kita menuju ke contoh normalisasi. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Nah, sebagai contoh, saya punya data dari struk belanja, karena struk belanja ini paling umum di sekitar kita. Contoh ini merupakan tahap yang belum dinormalisasi. Ya, selanjutnya kita akan menuju tahap normalisasi 1NF. Nah, untuk normalisasi 1NF ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi, normalisasi 1NF tidak boleh ada yang grouping atau data duplikasi. Nah, contohnya ini seperti kode faktur. Data yang belum dinormalisasi, kode fakturnya ini kan yang ini KD 001 sama tanggalnya ini jadi satu grup. Jadi misal kode faktur ini milik Indomie goreng jumbo, milik Indomie goreng, mie sedap goreng, mie sedap soto. Jadi untuk ke normalisasi 1NF itu dipecah menjadi satu satuan, tidak boleh di grup. Dari normalisasi 1NF ke normalisasi 2NF. Ini syaratnya untuk ke 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF di tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dari normalisasi 2NF ke 3NF, nah pada 3NF ini tidak dapat diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel.
Nah, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, contohnya ini, kode faktur. Kode faktur ini kan ada 4. Nah, ini dibuatkan ke tabel baru. Nah, itu adalah penjelasan normalisasi dari saya. Untuk jika kurang jelas atau yang ada ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih.